Hai teman pemilih Kabupaten Sintang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dengan penyelenggara pemilu. Nah, saat ini kita bakalan ngobrol dengan tamu istimewa. Siapa mereka? Mereka adalah para Srikandi pemilu di tingkat kecamatan. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Halo semua. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah. Boleh kita kenalan dulu? Yang dari sebelah sini siapa? Saya Raja Dari waktu pemilu dari kecamatan Sintang. Sintang. Sebelahnya? Novi dari Kecamatan Binjai. Oke, sebelahnya lagi? Rizka dari Kecamatan Dedai. Oke, berarti dari 3 kecamatan berbeda ya. Sekarang sibuk apa nih setelah tidak ada pemilu? Kembali ke aktivitas awal ya. Oh, Bukan masing-masing. Jadi ibu guru. Oh, jadi ibu guru. Kalau Rance? Ibu guru. Rizka? Jadi ibu rumah tangga. Wih, mantap, tugas mulia. Kalau saya tidak salah, kalian bertiga ini mengikuti 2 tahapan pemilu kan ya? Pemilu juga pemilihan, ya kan? Berarti kan dua pemilu yang berbeda. Karena pemilu kita bakalan sering banget tuh, tahapannya panjang. Lalu pilkada, kebetulan sedikit bentrok dengan tahapan pemilu karena waktu itu kita ada PHPU, tapi tidak seberat pemilu, benar nggak? Iya. Kan kalian dari 3 kecamatan berbeda. Kalau boleh kita sharing dari ini nih, kalau Rance sih kita udah tahu ya, di Sintang paling wilayah yang jalannya sulit minim lah ya, bisa dibilang minim lah ya. Kalau Novi gimana? Setahu saya dari Sintang ke Binjai itu udah mulus nih kalau ke kecamatan. Tapi kalau ke desa, kira-kira dari 100% desa di Binjai, berapa persen yang jalannya udah aman nih gitu? Dari 11 kecamatan cuma berapa ya? Desa. Iya, 11 desa kan. Jadi ada 3 desa aja yang memang aksesnya agak susah. Kalau 2 itu karena harusnya itu kan kalau Binjai enaknya kita sejalur kan, Binjai doang gitu kan. Kalau yang 2 desa Ampar sama Empaka itu kita harus mutar ke Kelam. Bisa lewat sana cuma melalui air. Lalu kalau yang satunya itu karena akses jalannya rusak sih. Oh gitu, berarti masih oke lah ya, anggaplah 80% lah ya. Kalau Dedai, gimana nih? Dedai sih Kalau dari untuk 100%? 70% sih. 70%? Ya. 70% rusak? Ya. Oke, jadi berarti kita close Dedai. Sintang pilihan pertama, Binjai kedua, Dedai jangan dulu. Rusak jalannya. Rusak banget. Oke, kalau saya mau boleh tahu nih, kita sharing-sharing aja ya. Saat tahapan pemilu kemarin, menurut kalian yang paling berat itu tahapan yang mana? Kalau Rance deh, Rance saat pemilu kemarin ngambil megang divisinya SDM ya? SDM ya. Paling berat tuh apa? Paling berat pastinya kalau perekrutan. KPPS, PPS. Peminatnya lumayan banyak. Tapi kan yang diterima tidak sebanyak yang daftar. Oh gitu. Tapi ada nggak desa yang kurang? Ada, itu pasti ada. Masih ada juga. Ada. Padahal dalam kota ya. Dalam kota. Oh oke. Kalau Binjai gimana, Novi? Novi kemarin waktu pemilu SDM juga ya? Iya. 3 kali SDM. 3 kali SDM. Oke. Kalau mungkin tidak hanya di SDM ya, karena kan kita walaupun kalian SDM. anggota KPU kan walaupun membidangi SDM, tapi kan semua tahapan kita harus jalan nih. Iya. Menurut Novi, tahapan yang paling sulit tuh tahapan yang mana? Coklit. Kenapa? Karena itu juga ya. Dari awal tuh namanya data ya Kak. Jadi otomatis itu memang harus benar-benar diteliti dengan baik, dengan benar kan. Jangan sampai ada orangnya, ada datanya nggak ada orangnya tapi masuk. Ada. Oh, oke. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi data pemilih berkelanjutan itu kan, daftar pemilih berkelanjutan itu kan
dari zaman 2015 seingat saya ya, 2020-an itu jalan terus tuh. Berarti kan datanya masih miss ya. Kalau boleh tahu nih, orangnya ada, datanya nggak ada. Biasanya kan gitu tuh. Ada nih orangnya dari dulu juga di situ, tapi begitu DPT keluar nggak ada nih namanya. Ada kan? Terus ada juga yang orangnya nggak ada, tapi datanya ada. Itu tuh kalau boleh tahu nih penyebabnya apa? Kan kalian di tingkat kecamatan pasti lebih dekat dengan TPS, lebih dekat ke bawah. Paling kan tahu nih, dengar curhatan mereka gitu kan. Apa tuh masalahnya, kenapa begitu? Sebenarnya nggak jadi masalah yang gimana sih, cuma memang karena datanya ada, orangnya nggak ada ya. Kebanyakan tuh mereka itu kerja keluar, tapi nggak mindah, nggak lapor alamat, nggak lapor. Ada juga mungkin yang ini dia entah ikut Sudah istri, menikah, ikut istrinya atau ikut suaminya, cuma nggak fenomenal Bu. Apa sih namanya, Nggak pindah domisili gitu-gitu. Oh, karena menganggap mungkin, apalagi kalau maaf cerita ya, kalau mereka menikahnya di antar desa, jadi beranggapan bahwa nggak penting-penting banget gitu kan. Maklumlah, bikin KTP ke kecamatan ke kabupaten juga jauh kan. Sekarang nggak ada di kecamatan lagi kan, kalau dulu ada ya. Oke, berarti kalau menurut Novi itu coklit ya. Padahal kalau kita perhitungkan, kalau bayangan saya nih, coklit itu yang susah di dalam kota. Kadang orang itu nggak mau terima kita. itu pun ada Kak. Ada. Oh, di desa juga ada ya? Ada, karena Kalian dikira tukang kredit kali nih. apalagi untuk yang mereka nggak punya, nggak mau nunjukin, mungkin dikiranya bukan kredit sih, apa sih kita datang ke situ. Kasih bantuan. Iya, Kiranya mau kasih bantuan. jadi responnya ada yang nerima baik. Jadi memang benar sih, kalau udah coklat itu memang atribut coklat itu memang harus penting. Tapi saya juga punya pengalaman pribadi sih. Tapi kalau saya bukan coklit, verifikasi faktual. Kalau verifikasi faktual parpol kan kalian belum ada nih, jadi kami yang turun. Kita ketuk udah dapet nih rumahnya, udahlah jauh ke desa, kita nggak tahu siapa-siapa kan, udah tanya sana sini, dapet, bahagia dong, ketemu gitu kan. Begitu ketemu, orang yang nggak mau keluar, alasannya takut. Ya Allah, memangnya muka kami ini seram banget gitu. Padahal itu kami pakai atribut lengkap, kurang lengkap apa? Name tag ada, kurang apa lagi? Masih tidak diterima. Ya begitulah nasib. Mungkin karena pemberitaan yang aneh-aneh di luar sana. Kita ya anggap maklumlah saja lah. Oke, kita pindah ke Deda ini. Kalau menurut Rizka, dari semua tahapan pemilu itu di Deda yang paling berat tuh apa? Paling berat menurut aku sih tahapan data pemilih. Karena Harus lembur, cocokin satu-satu. Itu kayak itu pribadi Pisah dia. lagi. iya karena dia sempat operator kan. Pisah lagi, pilih-pilih lagi, harus difilter. Kadang tuh merasa berdosa karena misahin orang satu kakak, dipisahin jadi beda kakak. Kenapa bisa beda kakak? Karena kadang tuh emang dari filternya Kak. Oh. Dari filternya, kadang juga datanya tuh turunnya, misalnya dia sebelum menikah kan, terus sekarang udah menikah, Udah pindah kakak gitu. ya udah pindah kakak tapi masih dengan kakak masing-masing. Oh. Kadang masuk sama orang tua, masing-masing sama orang tua ya. Terus nanti kita salah nih karena dia kan tidak mengurus administrasi kependudukan ya. Kita ikut kakak dong. Nanti nggak di sort by kakak kan salah nih. Iya, betul. Begitu kita sort by kakak, si suami ikut mamanya, si istri ikut mamanya, kita yang kena marah. Iya kan? Bisa-bisa. Apalagi susahnya tuh kalau ada yang maaf ngomong tuh yang cuma nikah adat. Nah, itu lebih susah tuh. Kalau nikah adat ada buktinya nggak? Jarang Kak. Gitu ya? Jarang. Oh. Mereka tidak ke negara. Oh, karena saya punya pengalaman nih. Dulu saya pernah ngurus data pemilih kan ya. Pengalaman saya ada anak di bawah 17 tahun, tapi dia status sudah menikah, udah boleh milih dong. Cuman waktu itu kita harus hapus kalau tidak ada dokumen ininya, dokumen kelengkapannya, enggak dari kependudukan karena dia enggak catat. Akhirnya dokumen adat.
berarti nanti boleh kita jadikan masukan ke kami, nanti kita Ya, dulu saya udah pernah nyampein sih, maksudnya oke deh nikah adat ya kita terima, cuman harus ada dokumennya, entah itu tulis tangan kah apakah, yang penting ada aja dokumennya, terus ada fotonya, udah cukup lah. Kita mau memaksakan bagaimana kan? Mereka juga nggak mau nikah, maksudnya mungkin ada kendala apa-apa untuk nikah di yang tercatat agama kan susah juga. Oke, itu kalau pemilu, tahapan pemilu. Lalu berarti tidak ada yang bilang bahwa tahapan tungsura itu repot, iya kan? Karena Nggak itu berat. repotnya sama-sama. asik malahan itu sih. Tapi itu repotnya sama-sama. Kalau pribadi kita emang yang kita sebutin yang repot. Oke, sekarang kita pindah tema nih. Kalau tungsura itu kan kalian pasti bagi korwil, Iya. iya kan? Saat distribusi logistik yang paling menguras emosi itu yang mana? Maksudnya desanya Kakak. Maksudnya gini, kan korwil udah masing-masing nih, Iya. pasti ngurusin hal masing-masing kan. Terus apakah ada semuanya kayak Rance sama Novi nih, dia ngurusin di SDM, ya kan? Pasti tahu orang-orangnya kan. Iya, betul. Tahu-tahu pas distribusi logistik kalian harus fokus ke korwil desa kalian masing-masing. Tiba-tiba desa lain nih nyari kalian juga nih. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kalau Pasti saya ada. malah enggak. Oh enggak. Soalnya Kalau kami bagi-bagi kan, tapi walaupun fokus koril masing-masing, ada yang satu standby di tempat untuk ngambil logistik. Oh, Jadi oke. terbaginya enak. Oh, ini saya kenal, ini bagi ini dari mana. Sama juga dukungan dari sekretariatnya bagus. Jadi nggak yang sampai pusing. Oke. Kalau Novi gimana? Sebenarnya tuh kemarin terakhir ini Kak, Mm-mm. nggak tahu gimana ceritanya waktu hari H itu akses sinyal di sana jelek sekali. Mm-mm. Jadi Terus? saya itu kan Kamu tahu nggak kalau saya hack? Yes. jadi saya stay kan Mm-mm. di Binjai Hulu kan di kecamatannya gitu. Mm-mm. Yang keliling itu banyak kawan-kawan karena saya cewek kan, jadi Yes, mereka standby. standby aja udah nggak usah mana-mana. Udah gitu kan Robi sempat drop kan. Terus? Jadi sinyalnya di sana lagi itu nggak bisa dihubungin. Pak Widodo juga 2 malam Kak, dia harus nginap di Ampar. Hari ini kita chat, besok baru dibalas. Dan bagian dia kan. Terus? Lalu di telepon. Saya tuh sebenarnya awalnya panik kan. Lalu? Aduh, yang kayak gini. Kadang ada juga yang kalau kita terlalu banyak di kasih pertanyaan gini-gini, blank juga kan. Ujung-ujung tarik nafas pelan-pelan. Sabar dulu ya Pak, Bapak di mana sekarang? Saya yang pergi ke sana, nggak bisa nih ya. Oke. Kalau Rizka, sorry. Kalau Rizka kebetulan untuk korwilnya sih ada sinyal ya Kak. Sinyal. Terus yang lain kan sinyalnya nih susah. Jadi otomatis nyarinya ke saya karena saya yang ada sinyalnya. Dan termasuk agak cepat juga saya karena kan kita harus standby jam 3 kan. Jaga apa kemarin? Apa sih? Kemarin Sirekap. Sirekap. Jam 3 tuh harus udah standby jaga Sirekap. Jadi kan emang gerak cepat. Sementara yang lain jam 3 tuh memang masih mencar. Oke. Berarti kan kalian tuh sebenarnya masalahnya bukan sama PPS ya. Oke. Saya menarik satu benang merahnya begini. Kalian anggota PPK berlima nih. Ya. Itu kan mungkin ada yang pernah kenal, mungkin ada yang pernah satu sekolah mungkin, atau satu organisasi, atau pernah nongkrong bareng. Kan tapi ada yang tidak kenal sama sekali. Gimana cara kalian mengantisipasinya? Antisipasinya mungkin Maksudnya tuh gimana cara kalian biar kalian tuh kompak gitu. Contoh gini, kalian kan para cewek-cewek nih, masih muda-muda, iya betul. banyak bekerja sama dengan, apalagi Novi nih, di Binjai itu rata-rata para bapak-bapak, jangan sepulah kasihan. Para bapak-bapak, bagaimana cara mengimbangi dengan kita komunikasi dengan bapak-bapak? Tahu sendiri dong, bapak-bapak itu tipe orang yang oke, kau anakku, santai gitu kan. Gimana nih cara kalian? Apakah sering nongkrong bareng atau sering bikin kegiatan di sekretariat? Karena kalau yang menurut sepenglihatan mata saya,
ada kegiatan KPU pun kalian tidak pernah nongkrongin satu meja kecuali pas kegiatan tersebut. Kalau udah lepas hilang masing-masing sendiri-sendiri. Ayo, caranya gimana? Biar pemilu tuh nggak ada masalah kayak tadi tuh Novi tuh biar tetap jalan nih. Gimana komunikasinya? Kalau Rance gimana? Kalau saya mungkin karena paling muda juga, cewek juga, kayaknya kalau misalnya seperti itu, saya lebih malah mempersedikit interaksi. Soalnya kalau interaksi kebanyakan, justru akan buyar. Oke. Jadi lebih baik persedikit. Kalau memang saya perlu, saya baru hubungi. Seperti itu. Jadi kayak menghindari miskomunikasi. Oh gitu. Maklum ketemu abang-abang ya. Oke. Jadi mau hati-hati, harus ya pandai-pandai. Banyak ngimbang ya. Oke. Kalau Novi gimana nih? Yang ketemu para bapak-bapak. Kalau Rance kan abang-abang. Masih abang-abang. Bapak-bapak udah gitu apa sih sebutannya ya? Apa? Orang itu di desa-desa mereka juga lagi kan. Pentolan. Kebanyakan oke. PPS di sana itu adalah perangkat desa. Memang kalau orang ada perlu ya mereka yang ngurus. pertama kali jadi penyelenggara untuk berbicara dan memberikan instruksi sempat dulu Binjai itu kewalahan perekrutan PPS. Itu menjadi PR Kak. Itu menjadi PR untuk saya pribadi karena sepertinya umur tuh ternyata nggak berpengaruh banyak ketika kita ketemu sama orang yang dewasa. Jadi dari situ saya belajar public speaking sedikit banyak. Jadi gimana bisa menempatkan diri, kapan hahaha, Oke. kapan harus tegas. Tapi sejauh ini kalau saya di bidang SDM udah yang 2 kali belakangan aman sih. Yang pertama memang harus menjadi PR karena banget sih itu juga kondisinya masih belum nikah waktu itu. Oh gitu. Jadi kalau nikah tuh Ngaruh banget sih. Nikah itu ngaruh. Rance tolong. Nikah itu ngaruh. Dia udah. Bener sih emang belajar public speaking karena kita juga di depannya pertama kali Setahu saya belajar public speaking bukan karena nikah. karena dikasih tahu sama orang rumah. Udah berada di depan, cara ngomong itu dirubah. Jadi baca buku udah usah baca buku novel. Aduh, padahal itu enak loh, seru loh. Tapi emang banyak positifnya sih dari ini. Dari nikah? Enggak. Oke, nanti saya promosiin. Tolong nikah, biar banyak positifnya. Siapa tahu saya di endorse KUA. Iya sih Kak, kalau kita belum nikah ketemu diganggu. Oh iya itu iya. Ada sisi itu. Jadi mereka tuh sama kita jadi agak anak kita itu, anak kita. Kalau kita itu berasa ibu-ibu ayo sama Oh gitu. Ibu-ibu lagi apa sesi perjodohan. itu masih ada. Lanjut sama Rizka kan. Kalau Rizka gimana? Kalau Rizka sih lebih ke bapak-bapaknya yang mengimbangi. Oh gitu, oke. Alhamdulillah sih bapak-bapaknya pengertian sih. Bapak-bapak. Karena memang sudah bapak-bapak semua kan. Cuman itu, memang harus ngimbangkannya tuh lumayan. Karena kita tuh ngasih instruksi dan instruksi kita itu tidak berbeda dari apa yang kita berikan. Karena mereka harus turun lagi ke bawah-bawah kan. Karena pernah kejadian kita instruksikan ini, kejadiannya ini naik sampai ke atas. Bu Novi yang suruh. Nah itu makanya Tapi seru kan? Seru, ngangenin. Ngangenin kan? Nah, makanya nikah. Kata Novi gitu. Tapi emang berpengaruh sekali sih kalau sekali itu kayaknya kita nih masih kalau udah kedua udah Kalau sekali itu kayak masih kaku gitu kan. yang udah kedua Masa? ya udah ketiga kemarin udah Masa sih? KPPS oke lah kayak gitu. Oke tim, kata Novi kalau udah berulang kali keren. Awas nanti kalau nggak keren. Kita daftar nggak ya? Iya kan? Salah pertanyaannya, bukan kita daftar nggak ya? Diterima enggak? Diterima enggak ya? Pendekatannya harus lebih baik. Menurut kalian bertiga nih, antara pemilu dengan pilkada, mana yang lebih seru? Karena begini, kalau pemilu, oke kita capek badan, Panjang. tahapannya panjang, prosesnya panjang, badan kita capek. Itu Pemilu. iya pemilu. Pilkada panas, Padat. situasinya panas. Yang pasti itu situasinya yang panas. Kalau tahapannya nggak terlalu, karena kita hanya mikirin
kabupaten kita aja nih, gitu kan. Kecuali data ya, kalau data tetap jalan dia ke atas. Kalau yang lain kan cuman mikirin surat suara cuman untuk kita doang. Formulir-formulir ya paling kalau paslon kita ada 3 ya 3 surat suara paling kecil. Kalau pemilu kan Besar. 5. banyak, kotaknya banyak, gitu kan. Menurut kalian lebih seru yang mana? Pemilu. Kalau Rance? Kayaknya untuk seru saya pilkada karena enggak terlalu yang gimana. Untuk saya pribadi, kalau pemilu tuh berasa burnout, berasa capek, berasa semuanya berasa. Iya, berasa. Uangnya juga berasa Uangnya kan? Kalau Novi nih? Sama aja aku. Sama aja, emang yang Memang biasa. Karena Binjai itu Senior. adem-adem ayem. Posisinya di tengah. Oh Pas iya. dia jadi penengah. Iya. Begitu Binjai itu adem ayem. Nggak pernah nama komisioner sibuk. Ih bagaimana Binjai? Enggak. Iya. Kan adem ayem kan emang. Posisinya kamu berdampingan dengan yang satu nih, 31 desa dengan posisi jaraknya yang gitu kan. Yang satu posisinya 29 desa aja tapi EPS-nya gitu loh. Paling banyak. Aman. Mabok. Kalau Binjai desa dikit, EPS dikit. Tapi kalau boleh bilang pengalaman pemilu itu seru kan? Jadi Maksudnya pengalaman tidak ya. terlupakan. Jadi yang kedepannya, oh ternyata tuh kalau kayak gini nih kita tuh harus kayak gini. iya. Cuman mungkin buat kedepannya jangan selalu cari jalur aman. Kayak Rizka nih, waktu pemilu dia ini divisi data nih, mengurusin data. Begitu pilkada dia SDM. SDM. Ya. Nanti kalau nyambung lagi nih, siapa kan kita nggak tahu rezeki kan. Ada pemilu lagi, lulus lagi, diterima lagi kan. Pindah dong, pindah jalur. Mbak Tega kan pisah dari kapul. Iya. Kayak mengkhianati Bu Endang ya. Ngosok, nanti Bu Endang pindah divisi gimana? Mbak Bu Endang sih nggak apa-apa, yang penting jangan pisah sama Kak Asti. Belum tentu. Gimana tuh? Mereka nggak mau pisah dari SDM. SDM itu sebenarnya rumit tapi kalau digelutin seru, asik. Ya seru, kalian merasa seru. Kami yang sakit kepala. Mungkin dari kalian bertiga ada something yang ingin disampaikan? Penting. Ayo. Dari Rance dulu deh. Closing statement. Silakan. Bingung. Lah, Lu aja duluan. ayo yang public speakingnya bagus karena sudah menikah. Sudah menikah. Apa ya? Mudahan ke depannya yang terlibat turun ke apa sih kalau kita penyelenggara emang benar-benar siap mental, siap di otak dibabat abis dengan instruksi yang cepat. Oke. Dan mendengarkan instruksi dengan baik. Terus ada harapan apa kepada pimpinan? Sejauh ini Aman. sih. Apakah tidak adakah harapan pimpinan jangan terlalu cerewet dong gitu? Kayaknya pimpinan cerewet ke kita cerewet ke cerewet. Oh gitu. Masih bisa Blacklist lah cerewet soalnya. Solid ya kita ya. Tapi nggak sih di KPU tuh sejauh ini ya. Berasa, kalau saya pribadi sih berasa diterima. Enggak tahu sih kawan-kawan, tapi kayaknya emang diterima sih. Buktinya kalau udah apa-apa masih ingat tuh berarti udah masih menganggap kita. sampai masih diundang ya. Masih simpan nomor kita kan. Aduh, harusnya dihapus nomornya. Kalau Rance nih, kira-kira ada harapan apa buat mungkin ke depannya? Harapannya sih semoga aja penyelenggaraannya nggak serumit yang udah-udah Oke. harapan ya. Siap. Sehingga jadi ngerjainnya enak, terus jalannya juga enak, terus Nggak jalan, dikerjain. iya nggak jalan. dikerjainnya enak. Nggak dikerjain, bukan mengerjakannya enak. Gitu. Oke. Jadi walaupun ada tapi tetap Selesai juga. Oke. iya. Berarti nggak sulit kan? ya. Nah, itu bahasanya. Aduh. Gimana sih masih bisa diatasi pokoknya kan? Ya. Urut kepala, tapi harus selesai. Mau gimana Apalagi lagi? yang banyak ini, aduh. Aduh.
Karena orang tuh beda-beda tingkahnya, yang tua beda, yang muda beda, menyesuaikannya tuh perlu waktu lah Iya, istilahnya. betul. Betul sekali. Begitulah kami menghadapi kalian. Tapi kalau udah di list kayak gitu kan, list Iya. kecamatan Kalau nggak di list, nggak gerak. Yakin nggak? Tapi Tapi ya, emang list tuh memotivasi kita enggak lah, biasa kita kerja sama kok, nanti dulu. kalau dengan ada dolan ya. tapi kayaknya Sintang sering terakhir ya. Iya, langganan, Langganan buntut dia. Banyak kan? Banyak sekali. Kalau Rizka nih, harapannya apa? Harapannya lebih ke semoga server Aduh, itu saya nggak bisa ngomong nih. semakin membaik di beberapa tahun ke depan karena Amin, amin, itu amin. memang sangat-sangat mengganggu sih. Iya sih. Ya ke memang. teknologi ya, kita ke orangnya ya kak ya. Sangat mengganggu tuh. Kalau orangnya tuh masih bisa dibilangin, kalau server nggak bisa dibilangin. Tapi susah juga mau bilang, Binjai kan itu desa Dikit. Jangan. pokoknya nggak bisa, harus bisa diatasi. Iya. Mau nggak mau harus duluan ya. Dikit. Kantor camat, sebelahnya tower, nggak ada alasan. Iya kan? Di Binjai juga yang buat saya iri apa lah kan? Apa? Ada Alfamart dan Indomaret. Oh, Sedangkan di Dedai, Jajannya enak ya. ada dong. sedangkan di Dedai, Sama ada kok, simpang sama. Jauh ya. Jauh. Oh, udah keren banget. Apa nggak iri sama aku? enggak Dedai. Dedai Lebih banyak loh. pas logistik ke desa Kumpang, Heeh. desa Hulu Dedai itu bawa logistiknya tuh pakai apa? Pakai apa? Pakai apa sih namanya? Bulldozer. Wah, Bayangin. wah. Pakai bulldozer. Keren, Banyak keren. ya. Aku serunya apa ya? Nggak ada. Serunya karena di luar terus. Kamu serunya, desanya sikit, Iya, itu itu. aja. Jadi bisa di luar Tapi terus. serunya dipuji karena lebih cepat. Oh iya jelas. Salah. Kalau Binjai itu, dia sampai urutan ketiga aja baru selesai. Diomelin. Yang jelas itu dia. Ada sebenarnya tuh setia kawan sih kak. Sedia kawan. Mantap, kawan. mantap, mantap, mantap. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak sudah bersedia gabung bersama kami. Mudah-mudahan nggak jerak. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga sehat selalu. Selamat menikmati pekerjaan semula. Silakan enjoy dengan aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga, sehat-sehat selalu. Kita dapat berjumpa lagi, dapat bekerja sama kembali di pelaksanaan pemilu berikutnya dan berikutnya. Oke, terima kasih Panjang nih banyak. kontraknya. Selamat sore. Itu tadi bincang-bincang kita bersama para Sri Kandi terdekat nih. Sri Kandi terdekat ke pemilu 2024 kemarin. Next time kita bakalan cerita-cerita lagi dengan mungkin para cowok-cowoknya kalau ada. Silakan para tim kreatif bekerja. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.